Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan pelajaran agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Jadi bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas adalah pengertian iman atau kata iman secara bahasa. Iman itu berasal dari bahasa Arab yang asal mula kata iman itu berasal dari amana. Ini ada yang mengatakan amana, ada yang dalam bahasa Arab itu amina, ada yang amuna. Sama saja ya'manu amnan. Nah, asalnya ini asalnya adalah kata amnan ini. Iman itu. Jadi amana ya'manu amnan itu artinya banyak. Ada yang dalam kamus itu disebutkan aman, tentram, selamat, lurus, jujur, yakin dan percaya. Jadi kita ambil kesimpulan saja kata yakin yang kita ambil kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa secara bahasa kata amnan itu asalnya adalah artinya yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Nah, kemudian kata amanah ini mendapatkan satu tambahan huruf. Amanah ini mendapatkan satu tambahan huruf di depannya, berubah menjadi amana yu'minu imanan. Kata amana ini susah diucapkan. Karena susah diucapkan di dalam bahasa Arab ditashil menjadi amana. Maka amana ini kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal dengan mad badal. Jadi mengganti huruf huruf ilat dalam bahasa Arab diganti dengan huruf mad menjadi amana, mad badal. Amana yu'minu imanan. Nah, kata iman ini yang kita pakai, yang selama ini kita dengar amana yu'minu imanan. Iman, kalau tadi amnan itu artinya yakin dan percaya, kalau begitu imanan artinya berusaha mengamankan keyakinan atau mengokohkan kepercayaan yang ada dalam diri kita. Apa bedanya kata amnan dengan kata imanan? Bedanya kalau ini pasif, kalau ini aktif. Pasif artinya bahwa kata rasa yakin, rasa percaya itu sudah ada di dalam diri kita semua. Di dalam diri kita semua sudah ada. Kalau imanan itu berusaha mengokohkan, mengamankan rasa yakin, rasa percaya yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Itu namanya iman. Jadi ada usaha, itu iman itu. Hanya ini adalah aktif, kalau di sini pasif, itu perbedaannya. Jadi yang selama ini kita pahami bahwa kata iman itu artinya yakin dan percaya, itu adalah asal katanya. Yang sesungguhnya iman itu artinya mengamankan rasa yakin yang ada di dalam diri kita. Nah, ini pengertian kata iman secara bahasa. Anak-anakku sekalian, tadi Bapak sampaikan bahwa yakin dan percaya itu pasif, artinya bahwa rasa yakin dan rasa percaya itu sudah ada di dalam diri manusia. Kalau ini karena sudah ada, kata iman ini berusaha membenarkan rasa yakin, rasa percaya yang ada dalam diri kita. Kalau tidak percaya begini, contohnya misalnya ketika kita di dalam sendirian, malam, gelap gulita, hujan deras, petir, rumahnya dekat kuburan misalnya, tidak ada orang lagi di situ, lampu mati misalnya. Nah, itu kemudian ada rasa takut dalam diri kita, ada rasa khawatir, ingin berlindung, ingin pertolongan dan lain sebagainya. Kepada siapa kita? Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Buktinya apa? Buktinya ketika dalam keadaan rasa takut, kita senantiasa untuk kadang berdoa. Apa saja, kadang keliru doa-doa itu. Nah, ini menunjukkan bahwa rasa iman itu sudah ada dalam diri kita. Nah, jadi iman itu
Arti secara bahasa adalah mengamankan keyakinan atau mengokohkan kepercayaan yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian iman secara syar'i atau istilah. Secara syar'i, iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisan, amalum bil arkan. Tasdiqum bil qalbi artinya membenarkan dengan hati. Hati ini membenarkan rasa yakin tadi dalam diri kita. Kemudian, apakah cukup dengan hati saja? Tidak cukup. Iqrarum bil lisan harus diucapkan melalui lisan, diikrarkan melalui lisan. Amalum bil arkan. Apakah cukup dengan lisan saja? Tidak cukup. Harus amalum bil arkan, harus diamalkan melalui anggota badan. Anggota badan kita harus bergerak untuk membenarkan keyakinan dalam diri kita. Nah, makanya iman secara syar'i atau secara istilah itu mengandung 3 unsur utama. Yang pertama adalah al-qalbu, hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah al-arkan atau anggota badan. Hati sama lisan harus menjadi satu, seiring dan sejalan. Begitu juga antara lisan dan anggota badan harus seiring dan sejalan. Kalau hati kita mengucapkan iman kepada, yakin, percaya kepada Allah, maka dibenarkan oleh hati kita. Kalau setelah dibenarkan oleh hati kita, berusaha membenarkannya hati kita, kemudian lisan kita ucapkan. Buktinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu buktinya. Harus kita ucapkan, maka syahadat itu tidak sah kalau tidak diucapkan. Maka lisannya harus mengucapkan. Apakah lisan saja cukup? Tidak cukup. Harus dibuktikan dengan anggota badan. Harus dibuktikan dengan anggota badan. Kita harus membuktikan. Tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya harus membuktikan bahwa kita itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ucapan lisan kita, sesuai dengan pembenaran dalam hati kita. Maka diajarkan kita sholat, puasa, harus yakin, harus kita laksanakan. Itu sebagai bukti kita percaya, yakin kepada Allah melalui hati, lisan, dan anggota badan. Jadi anak-anakku sekalian, ini unsur iman ini, hati, lisan, dan anggota badan ini harus menyatu jadi satu, seiring dan sejalan agar keimanan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Jadi iman secara bahasa artinya mengokohkan keyakinan, menguatkan keyakinan, berusaha untuk memperkuat, mengokohkan keyakinan, kepercayaan di dalam diri kita. Kalau secara istilah syar'i, iman itu adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan melalui lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi 3 unsur ini. Sekarang kita akan bahas anak-anakku sekalian tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada 3 unsur. Hati, kemudian lisan, dan anggota badan. Jadi pengertian iman kepada Allah tidak lepas dari ini. Dari hati, lisan, dan anggota badan. Jadi meyakini, berusaha betul-betul meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati, harus sepenuh hati bahwa Allah itu ada, esa di dalam zat, asma, dan sifat. Dan itu dibuktikan dengan apa? Buktikan dengan ucapan lisan dan amalan anggota badan. Ini namanya pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, esa di dalam zat, asma, dan sifat, yang dibuktikan dengan ucapan lisan dan anggota badan. Oke, anak-anakku sekalian, ini pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita akan bahas tentang esa di dalam zat. Kita tidak boleh memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah artinya renungkanlah, pikirkanlah, pelajarilah tentang makhluk-makhluknya Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi jangan pernah engkau memikirkan fi dzatillah, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilarang oleh Rasulullah karena pasti tidak akan mampu, akal manusia tidak akan mampu memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insyaallah kita akan bahas tentang asma Allah dan sifat-sifat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, kita harus hanya membahas tentang pengertian iman secara bahasa dan istilah, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas asma-asma Allah yang jumlahnya 99, tetapi dalam bab kita hanya 4 saja yang akan kita bahas, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Al-Alim Allah Maha mengetahui, Al-Khabir Allah Maha teliti, Maha waspada, dan As-Sami' Allah Maha mendengar, Al-Basir Allah Maha melihat. Ya, anak-anakku sekalian, ini pertemuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita memahami kata iman yang sesungguhnya. Kata iman yang sesungguhnya, apa arti kata iman itu, kemudian iman kepada Allah itu apa, sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa tugas-tugas kalian Bapak share ke Google Classroom kalian. Sebanyak ada 20 soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.